Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anakku yang tersayang dan yang tercinta, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak di sini akan menyampaikan materi Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas 10 semester 1. Standar kompetensi Al-Quran 1. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Lalu kompetensi dasarnya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surah Al-Mu'minun ayat 12-14, surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat An-Nahl ayat 78. Yang kedua yaitu menyebutkan arti Quran surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat An-Nahl ayat 78. Yang ketiga yaitu menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, surah Al-Mu'minun ayat 12-14, surah Az-Zariyat ayat 56, surah An-Nahl ayat 78. Nah, sekarang mulai masuk pada pembelajaran. Mohon anak-anak sekarang diperhatikan. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi, sebagaimana telah terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan artinya, ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya dari ayat ini bahwa Allah itu maha tahu. Selanjutnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim, di dalam rahim. Kemudian mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi
Allah itu bisa menciptakan kalian semua, tidak ada yang bisa menandingi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Allah bertujuan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadanya, bukan untuk mengingkarinya. Ya, yang selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala kemampuannya. Ya, Allah itu bisa meleburkan bumi ini hanya dalam sekejap mata, atau mungkin bisa lebih cepat lagi dari kedepan mata itu. Menampilkan perilaku sebagai khalifah di bumi seperti terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Mu'minun ayat 12-14, surat Az-Zariyat ayat 56, dan surah An-Nahl ayat 78. Adapun yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam adalah kedudukan sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi. Ia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya untuk memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala yang ada padanya. Hal itulah yang memunculkan ungkapan bahwa manusia adalah khalifatullah di bumi. Jin dan manusia dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Hal itu diwujudkan dengan menaati semua peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala serta menerima segala takdirnya. Ayat tersebut juga menguatkan perintah kepada manusia untuk selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu Allah membekali 3 hal yang sangat penting kepada manusia, yaitu yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga yaitu hati nurani. Dengan 3 hal tersebut manusia akan menjadi makhluk yang sempurna agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia adalah untuk menyembah, beribadah kepadanya, baik beribadah secara langsung yaitu hablum minallah, langsung kepada Allah, yaitu yang berhubungan kepada Allah seperti sholat, berdoa, dan sebagainya yang disebut mahdoh, maupun beribadah yang secara tidak langsung yaitu hablum minanas, yaitu berhubungan kepada sesama manusia dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahla baitin nabi as-sayyidil arabi, lakum madatu yadi fa farju